kau mau memastikan kalau ibu masih hidup atau sudah mati? Kau jangan khawatir. Ibu ini wanita yang kuat. Ibu tidak mau mati sampai kau mempunyai anak. Ibu ingin melihat anakmu. Ibu mau aku melakukan sesuatu? Menikahlah. Di mana Najma? Aku kesulitan menyuruhnya pergi. Aku mau dia istirahat. Jadi dia ke kamarnya. Kalau Zoya, aku tidak mau tahu. Dan aku tidak peduli, Ibu. apa masalahmu dengan gadis itu? Kau tahu kan, kalau Zoya tidak ada di sini, ibu tidak akan hidup hari ini. Dia yang sudah menyelamatkan ibu tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Ibu sekarang begini, itu semua karena dia. Kalau saja dia mengirim Mariam pergi, maka semua ini tidak akan terjadi. Bukan dia yang membawa Mariam pulang. Ibulah yang membawa Mariam ke rumah ini. Ibu bertemu Mariam di jalan. Ibu tidak punya pilihan. Saat ibu membawanya pulang, Zoya bilang pada ibu, kalau kau tidak akan mengizinkannya. Tapi ibu tidak mendengarkan dia. Ibu tidak tega membiarkan Mariam berada di jalan sendirian Asad. Lalu ibu membawanya pulang. Jadi Zoya tidak bersalah. Aku hanya ingin bilang padamu, aku sangat menyesal. Jangan berpikir untuk mendekati ibuku lagi. Tuan kan... Nona Faroki, aku akan membunuhmu. Tuan kan kau menyakitiku. Nona Faroki. Zoya. Zoya. Tolong Tuan kan, biarkan aku sendiri. Kata-katamu itu benar-benar menghinaku. Aku tahu ini rumahmu. Tapi ini kamarku.
Tolong tinggalkan aku sendiri. Ya Tuhan. Aku dengar Dilsat sudah selamat. Apa dia sudah sadar? Iya. Aku juga mendengarnya. Tapi sekarang dia sudah pulang. Apa kau yakin jika Rashid akan berusaha untuk menghubunginya? Iya. Bahkan Rashid menemui Dilsat sebelum Dilsat tertembak orang itu. Dan setelah itu, dia bahkan pergi untuk melihatnya di rumah sakit. Shirin sendirilah yang memberikan dia izin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghentikan dia. Sekarang dia punya alasan untuk pergi ke sana setiap saat. Kita harus menghentikan pertemuan yang sering terjadi itu. Aku tahu masalah itu. Tapi bagaimana melakukannya? Apalagi yang aku tahu hubungan mereka saat ini terlalu dekat. Aku tidak tahu akan ada masalah baru apa yang akan timbul. Aku ingin tahu apakah ancaman konspirasi pabrik boneka akan menjadi alasan yang cukup untuk menahan dia di rumah ini. Dan untuk mengikat Rashid agar dia tetap berada di dalam keluarga kita. Terkadang aku selalu berharap hal seperti ini tidak pernah terjadi. Kau tidak perlu khawatir. Biar aku yang menangani masalah ini. Jangan berpikir mendekati ibuku lagi. Aku tahu hubungan ini tidak ada artinya untukmu. Mungkin itu sebabnya Tuhan mengambil ibumu darimu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menamparmu. Aku sungguh menyesal. Ini untukmu. Tuhan, kan ibuku sudah tidak ada. Tapi itu bukan berarti aku tidak tahu berartinya mempunyai seorang ibu.
Aku masih ingat betapa ibu sangat menyayangiku. Apa kau tahu, Tuan Kan? Di saat aku terluka, ibuku akan jauh lebih terluka dariku. Hanya seorang ibu yang bisa mencintai anaknya tanpa rasa pamrih. Tapi sekarang tidak ada lagi. Aku harus Tuan Kan tidak peduli betapa buruknya seseorang atau betapa besar kesalahannya. Dia tidak pantas kehilangan ibunya. Sebenarnya, aku sangat takut setelah apa yang terjadi pada ibuku. Aku tahu, harusnya tidak mengatakan itu padamu. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku mengerti, Tuan Kan. Aku tinggal di rumahmu menuruti peraturanmu. Tapi Tuan Kan, aku datang. Maksudku, aku kesini ada urusan yang sangat penting. Kalau semuanya sudah selesai, aku akan pergi. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau. Maafkan aku. Tuan Kan, kalau kau ingin membuat kopi, harusnya kopinya tidak pahit. Ini sama sepertimu. Hitam dan pahit. Maksudku, setidaknya tambahkan sedikit gula. Maafkan aku. Tapi itu kopi yang paling kusuka. Hitam, Iya. tanpa gula. Begitu cara aku membuat kopi. Tidak apa-apa, aku akan meminumnya. Maafkan aku, Tuan Kan. Aku bisa mengerti kalau kau sangat mengkhawatirkan ibumu. Aku juga sangat mengerti kenapa kau punya perasaan begitu pada ayahmu. Aku bisa mengerti semuanya, Tuan Kan. Ibumu dan ayahmu. Maksudku, ayahmu. Aku datang untuk memohon maaf padamu. Aku tidak perlu simpati darimu. Selamat malam. Dia sama seperti kopi ini. Hitam dan pahit. Kau tahu, Nuzat, aku tidak pernah melihat ayah cemas seperti itu. Dia menangis saat melihatnya di ruang ICU. Syukurlah dia selamat. Kalau tidak, apa yang terjadi pada Asad? Apa kau tahu sesuatu? Apa? Sesuatu yang aneh telah terjadi. Para dokter sudah memberikan semua harapan. Mereka mengatakan mungkin ibunya Asad tidak akan berhasil. Dia mungkin tidak akan selamat. Tapi begitu ayah tiba, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan.
Bahkan para dokter pun terkejut. Ayan, itu artinya ayahmu dan ibunya Asad masih berbagi ikatan yang sangat kuat. Cinta sejati merupakan ikatan yang sangat kuat. Ayahmu dan ibunya Asad masih merasakan ikatan yang kuat satu sama lain. Sebenarnya maksudku... Apa yang orang katakan benar ketika kau mencintai seseorang. Apalagi seseorang itu sangat menyayanginya. Maka hatimu akan menjadi miliknya. Tidak peduli kau akan berusaha keras atau tidak. Kau pasti mendapatkannya. Terutama saat orang itu adalah cinta pertamamu. Itu benar, Ayan. Cinta pertama, dia ada di tempat spesial di hatimu. Dan tidak ada yang bisa mengambil tempatnya dalam hidupmu. Baik waktu ataupun jarak akan dapat mengubah hubungan itu. Rashid mungkin tinggal di rumah yang berbeda. Dan dia mungkin tidak bertemu dengan Dilshad selama 17 tahun. Tapi tetap saja dia akan selalu mencintainya. Aku sudah bilang inspektur siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Kenapa kau belum menangkapnya? Aku tidak tahu kenapa kita nonton film ini. Filmnya aneh. Aku penasaran mau lihat bagaimana filmnya. Pak, jangan Pak. Dia tidak ada di sini. Kami tidak bohong, dia tidak ada, Pak. Diam. Diam dan ikuti aku. Benar-benar aneh. Cerita itu kan di desa, di mana aku yakin sekali mereka bahkan tidak punya listrik. Tapi bicaranya coba dengar, masa seperti begitu? Buka pintunya, bodoh. Susah dibuka, Pak. Aku tidak mau nonton. Jangan nonton itu, Tomat. Filmnya sangat aneh. Film itu diset di sebuah desa, tapi bicaranya begitu. Coba saja pikir. Bladif. Bladif. Iya, inspektur. Baik. Itu benar. Semua orang berpikir seseorang dari Mangalpur datang untuk menembak Bibi. Tapi laki-laki bersenjata itu memakiku dalam bahasa Inggris. Itu artinya dia bukan orang desa. Ya Allah, kalau ini benar, lalu siapa yang menyerang Bibi? Ya, benar. Permisi. Benar sekali. Segera ambil tindakan, aku mau mereka dipenjara. Tunggu Tuan Kan, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Kan dengar dulu. Di hari ibu diserang, Aku ingin mengatakan saat kalau... itu mereka menelponku dan mereka mengancamku. 2 kali. Tapi penyerangnya bukan dari desa Panjayat. Benar sekali. Tuan Kan dengar dulu. Kemudian dia diserang, Begini. itu sudah jelas mereka dari desa. Bukan, itu yang ingin kukatakan. Tutup dulu, aku mau... Ya, ya inspektur. Nanti ku telepon lagi. Tuan Kan, Nona Faroki. Apa kau sudah gila? Kau tidak lihat aku sedang menelpon sesuatu yang penting? aku juga ingin mengatakan tentang yang ditelepon tadi. Apa kau tahu, Tuan Kan? Laki-laki yang menyerang Bibi bukan dikirim oleh Panjayat dari Mangalpur.